Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sabrina Araya dengan NPM 256712129. Dalam video ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda atau yang disingkat dengan WBTB. Sebelumnya, pengertian WBTB adalah budaya hidup yang berisi unsur positif dari tradisi masyarakat dan masih diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. WBTB mencakup banyak hal, salah satunya adalah makanan tradisional. Makanan tradisional yang akan kita bahas adalah kue batang buruk. Buat teman-teman yang sudah tahu tentang kue batang buruk, mari kita boleh offline. Dan buat teman-teman yang belum tahu, mari kita bahas sama-sama. Kue batang buruk adalah kue kering yang berukuran mini dan terbuat dari campuran tepung dan dilapisi oleh serbuk gula halus dan susu. Kue ini umumnya ditemukan di daerah Bintan dan Tanjung Pinang, serta disajikan saat Idul Fitri, hidangan untuk tamu, ataupun oleh-oleh bagi turis. Kue ini berukuran mini sekitar 3-4 cm per potong dan sudah dikenal sejak 4 abad yang lalu. Resep kue ini diwariskan dari generasi ke generasi dan pada zaman dahulu merupakan hidangan untuk acara sebelum pelantikan sultan. Selain di Kepulauan Riau, kue ini juga dikenal oleh masyarakat di daerah Riau dan Malaysia dengan nama yang sama. Sebagian orang membuat kue ini dari campuran tepung dan sebagian lagi menggunakan kulit popiah untuk adonan. Sekilas dari tampilan luar, kue ini mirip dengan kue putri salju karena adanya selimut bubuk putih di badan kue tersebut. Namun, terdapat juga kue batang buruk di daerah Pontianak dan Lingga, namun dengan bentuk dan bahan yang berbeda. Kue batang buruk memiliki sejarah nih terkait penyebutannya, di mana berawal dari kisah Cintawan Sinari, putri sulung Baginda Raja Tua dari Kerajaan Bintan pada masa 450 tahun yang lalu. Cintanya bermula ketika sang putri memendam cinta kepada seorang pemuda yang bernama Raja Andak yang bergelar Panglima Muda Bintan. Namun, cintanya bertepuk sebelah tangan karena lelaki tersebut lebih memilih Wan Inta, adik kandung dari Wan Sinari. Untuk mengusir galau di hati, Wan Sinari menyibukkan diri di dapur bersama dayang-dayang istana. Sang putri membuat sebuah panganan unik. Jika digigit, kue itu akan hancur berderai. Selesai membuat kue, Wan Sinari memohon kepada ayahandanya, Baginda Raja Tua, agar kue buatan itu dapat dipersembahkan untuk para tamu dan pejabat kerajaan. Baginda Raja Tua tidak menolak, hingga pada suatu hari para tamu dan pejabat kerajaan berkumpul di istana. Kue buatan Wan Sinari pun dihidangkan. Di antara para tamu yang datang terdapat pula Raja Andak, lelaki idaman Wan Sinari. Para tamu kemudian mencicipi kue yang baru pertama kali mereka lihat itu. Namun, beberapa saat setelah menggigitnya, mereka mendadak merasa malu karena sebagian kepingan kue jatuh berderai. Serpihan-serpihannya berserakan mengotori pakaian
got to let you know you're